Nah, aku sebetulnya penasaran dengan kenapa kemudian menurutku terlalu dini, terlalu muda untuk membuat buku puisi bagi seorang muas. Karena kulihat muka nggak tua-tua amat gitu kan. Walaupun tadi bilang kuliah harusnya udah selesai, ya itu urusan apa banyak persoalan lah tentang kuliah gitu. Nggak semua orang yang kuliah cepat juga punya karya hebat kayak gini. Nah, menurutku muas terlalu dini buat buku. Tapi kenapa putusannya gimana kok bisa memutuskan buat buku? Putusannya ketika itu ya apa ya, sebenarnya aku mengalami makna apa itu arti sepi dan kegelisahan gitu. Karena ketika untuk membunuh rasa sepi, ya aku harus menuangkan sebuah kesepianku atau kegelisahanku dalam sebuah karya, respon sosialku dalam sebuah karya itu. Jadi perlu disadari juga aku pernah baca buku itu, Prabu siapa itu, dia sampai mau menggal ajudannya sendiri karena dia mencari arti kata sepi itu apa. Aku jadi juga baru kemarin itu aku nangkep ini kayaknya ya sepi itu emang ini. Nah, sepi dengan sunyi itu beda. Kalau sepi kita merasakan sepian tapi kita masih gelisah. Kalau sunyi dimana kita sepi tapi kita tenang gitu, tenang. Nah, ketika aku mengalami kesepian, gimana aku bisa mengubah kesepian itu menjadi kesunyian? Nah, dengan cara berkarya gitu, Bang. Memang beda ya bahasanya penyair ini. Dengan cara berkarya, seperti misal aku sepi nih, lagi keadaan sepi gelisah kan. Nah, aku cara mengubah kesepianku itu aku bisa melukis, menulis itu untuk mengusir itu. Jadi walaupun aku sendiri tapi aku merasa tenang gitu. Dan sebuah ketika udah membuat sesuatu menurutku seperti sistem ekspresi, kita berak ataupun buang keringat gitu kan. Jadi kalau udah selesai lega dan sepi pun hilang walaupun enggak. Misal ada teman waktu itu aku juga masih ngekos akhirnya karena kegelisahanku butuh ruang yang mungkin lebih besar dikit lah itu untuk supportku dalam berkarya. Hanya aku ngajak kawan-kawan ini juga, ayo ini aku punya ide tapi seperti ini, simbiosis lah namanya. Akhirnya lahir lah ya rumah simbiosis ini. Nah, seperti namanya juga keren, simbiosis. Kalau tahun ini sudah berapa puisi dilahirkan? Kalau tahun lupa sih saya. Kemarin ada beberapa itu saya gara-gara baca sebuah puisi dan tersentuh dengan seorang puisi yang ada di Bali, penyair yang ada di Bali. Aku menulis itu ya sekitar 30 kalau nggak salah. Tapi beberapa puisiku itu di laptop yang lama dan itu dicuri orang. Yang kedua, laptopku itu kena virus. Gara-gara kenal Cipta itu dia pinjam flash disk. Terus flash disknya dimasukin tempatku, wah anjir kena virus gitu. Laptop Itu bukan virus corona. Itu udah nggak bisa ditahanin lagi. Mematikan ya. EXE itu. Aku udah tanya-tanya. Wah nggak bisa ini, korup ini. Susah ini itu. Aku udah beberapa karya ini kan sebetulnya anak rohani ya. Jadi kalau sudah nggak bisa diselamatkan begitu, aduh sayang banget. Tapi menurutku juga takdirnya memang mungkin apa ya, takdirnya memang juga ya segitulah ya. Ya segitu mungkin. Belum sampai dibacakan, belum didengar orang. Belum sampai. Mungkin ya Ren Raja sering kayak gitu ya, masa bisa mengingat-ingat. Banyak loh itu penyair yang cuma nulis di kertas koran. Bahkan ketika baca novelnya Lapar yang Kun Hansul itu dia sampai nggak punya kertas untuk menulis kan. Jadi ada koran terbang dia ambil. Ya memang dia menulis untuk hidup gitu. Itu anjir, dalam keadaan seperti itu aja dia masih mencita-citakan
sebuah pekerjaan yang tidak jelas gitu. Apalagi dengan kita yang berkecukupan makan kan, hanya untuk menulis kan menurutku nggak membuang waktu yang ya membuang waktu sih menurutku. Ya masih kita di posisi yang lebih beruntung lah, why not gitu. Tapi teman-teman keluarga support nggak kamu buat buku puisi ini, atau Yang menjadi penyair atau menjadi pelukis, aktivitas kesenianmu Yang didukung nggak? paling dukung itu pertama ibuku itu ya, aku selalu bilang kepada ibuku sih, tapi ada kegelisahan juga kepada ibu ini, karena kalau aku di dunia kesenian nanti kehidupan finansial gimana, lay itu maksudnya kan, lay itu istilah dari bahasa Jawa kan, nanti kamu bakalan nggak punya uang loh kalau kayak gini gitu ya. Aku coba untuk ke depan ya gimana aku bisa hidup dengan kesenian ya. Aku masih sampai sekarang masih mikir gimana aku bisa hidup di dunia kesenian. Dan langkah kedua, aku harus nyiptain ekonomi mandiri. Dulu sebenarnya aku kerja di kedai ya, waktu nulis buku ini masih kerja di kedai dulu. Nah setelah itu aku malah memutuskan untuk nggak bekerja. Nah, pikiranku untuk aku lebih fokus dan lebih belajar lagi nih. Soalnya aku mikir, wah aku ini di Jogja, aku harus banyak belajar sih. Kalau aku bekerja dengan kehidupan yang monoton, nanti ketakutanku. Iya, membagi waktunya yang susah ya. Ketakutanku seperti itu. Karena Jogja sebetulnya harus diserap sebanyak-banyaknya ilmu dan pengalaman. Karena Jogja nih istimewa. Kalau nggak istimewa nggak mungkin di Jogja semua orang dari Indonesia. Nah, aku penasaran judul buku ini, Cintaku Manual, kira-kira diambil dari salah satu puisi atau memang dikasih nama Cintaku Manual dari semua puisi yang ada? Itu udah dari apa ya, gagasan pokok sih maksudku. Ya ada beberapa konsep besar di situ. Yang kedua gini Bang, aku berpikir bahwa kadang kan cinta itu otomatis kan dibilang. Aku misal ketemu Mbak itu, aku ada suka mbak ya, feeling gitu, nonton kita suka. ya. Nah tapi ya feel suka itu pasti ada didasari sebuah respon yang entah biologis entah apa, dengan itu konsep manual menurutku. Jadi sebuah unsur penciptaan dunia pun, ketika Tuhan menciptakan kun fayakun, terjadilah dunia seperti itu. Tapi di balik itu pasti ada sesuatu yang manual yang disusun gitu. Misal kayak istilahnya yang gampang aja lah, kita remote televisi itu kan otomatis tuh. Tapi ketika tanganmu gerak gini, itu sebuah konsep manual nggak gitu. Jadi sebelum ada otomatis itu pasti ada manual. Jadi aku mengulik otomatisnya ini kayaknya semua otomatis itu ada unsur manualnya lebih dahulu deh gitu. Nah kalau Sujiwo Tejo kan dia bilang bahwa cinta itu ya otomatis langsung dari Tuhan gitu kan. Nah aku berpikir kembali kayak ke Tuhan gitu, mengandai-andai kan. Kalau entah benar salah nggak tahu, cuman pengandaianku di situ ada sebuah sistem, ada sebuah penggerak role-nya itu, dan penggeraknya itu nggak secara langsung, tapi ada sebuah perantara atau apapun itu, yang menurutku itu sebuah konsep manual gitu. Kayak kita melihat dengan mata, tapi kan ada sensor yang masuk dengan kehidupan, dengan ketidaksengajaan, dengan apapun itu ada sebuah sistem manual. Dan tidak hanya dari situ, itu kan dari sudut dimana aku memandang sebuah cinta kan, tapi dari sebuah pengkaryaan. Aku memang kebanyakan lebih suka menulis di dalam buku catatan kecil. Oh, di buku ya. Menurutku lebih dapet sih ruhnya. Tapi dicoret-coret sendiri gitu. Ya, tapi kelemahannya sih karena tulisanku jelek ya Mas ya. Karena tulisanku jelek, akhirnya banyak
karya yang sampai aku lupa ini bacanya apa. Jadi aku kadang tanya ke orang, loh gimana sih ini tulisanmu kok malah tanya aku ini apa tulisannya gitu kan. Itu menarik itu karena banyak juga penyair yang sudah Lupa apa, dengan- yang udah lama ya, udah tua. Mereka nyari lagi arsip-arsip tulisan mereka itu, kemudian dibukukan. Jadi nggak hanya yang dicetak seperti ini, tapi yang manual itu tadi juga Manual. penting gitu. Jangan-jangan karya manual ini udah banyak yang hilang juga nih. Iya, udah banyak yang hilang. Aku rencana sih, ya karena tersebar nggak teratur Ya. sih. Kadang ada kertas itu ada lagi mood, oh nulis. Ada juga beberapa puisi yang di sini tuh aku nulis di kardus itu ada. Jadi di kardus kan. Jadi dimanapun nulis lah ya. Ya, Untung nggak ditulang-tulang itu ditulis. Harus udah didahului. nggak ada tulang sih.